Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Selamat Ipul, malam sahabat Evapora semuanya. eh, Ini Mas, aku momen kayak jarang ya Mas Aris ya, kita bisa langsung muncul bareng gitu berdua di depan gitu. ya Mas Ipul, aku merasa kayak dejavu gitu Mas Ipul ya. Maksudnya kayak kita kayak pernah ketemu kayak suasana kayak gini kapan ya? Kayak masih awal-awalnya Evapora dulu ya. Aku ingat bener di awal-awal Pora kita gini hampir tiap malam, kadang berapa kali ya kemarin, biasanya 1 bulan sampai berapa kali dulu Mas ya? Kayaknya seminggu bisa sampai 3-4 kali gitu kita kayak gini gitu. Gimana kabar teman-teman semuanya? Sahabat Evora Yuk, di ini dari mana aja yang sudah hadir? Dari Bali, aku lihat ada Purwodadi Pasuruan. Purwodadi Namanya Pasuruan. sama-sama Mas Arisnya. Aris. Oh iya, itu kalau saya jadi hafal kalau apa Mas naik lewat tol gitu ya Mas, itu pasti hafal tuh. Habis Purwodadi, Pandaan, Singosari. Dari Magetan juga nih ada Mas Ipul. Dari mana lagi teman-teman? Yang paling jauh dari mana nih teman-teman yang paling jauh? Coba Tangerang hadir. Palangkaraya, Masya Allah. Palangkaraya ini waktu Indonesia Tengah ya. Waduh ya Allah, ini udah jam 9 di sana ya teman-teman. Depok, oke, Situ Bondo, Masya Allah. Baik, Mas Ipul, ini hari ini kita akan bahas sebuah tema yang menarik ya, tentang UMKM-planner in digital era. Aku mau garis bawahi tentang dua kata yang pertama deh ya, UMKM sama mungkin planners ini maksudnya entrepreneur gitu ya. Jadi kalau kita bicara UMKM ya bagaimana sih teman-teman sekarang sudah memulai bisnis mungkin dengan omset tertentu gitu ya. Nah, apa sih hubungannya dengan entrepreneur? Kalau aku bicara entrepreneur mungkin nanti Pak Pimpin yang akan menjelaskan ya. Tapi kalau yang saya pahami sedikit tentang entrepreneur itu minimal kita membahas dua hal. Satu misi, satu proses gitu ya. Jadi satu visi, satu misi atau proses. Jadi bagaimana sih teman-teman UMKM itu punya visi ke depan? Wow, ada yang dari Dubai, Mas. Ada yang dari Dubai. Jam berapa ya Dubai ya? Jam segini nih. Jadi sekali lagi ada jam 17. Ada visi, ada proses gitu ya. Jadi ketika teman-teman walaupun di level UMKM, gimana sih teman-teman itu punya visi ke depan seperti apa dan kemudian bagaimana teman-teman menjalani proses tersebut dengan mindset seorang entrepreneur. Yes. Oke, jadi kalau di flyer kita, di woro-woro kita gitu Mas Risa, kita sempat nyinggung tentang akselerasi digital. Betul? Ini orang menganggap kita sudah mulai pulih meskipun ada sedikit warning gitu ya, angka COVID naik lagi gitu, tapi tidak menyurutkan sinyal bahwa ekonomi kita mulai pulih. Nah, cuman yang menjadi masalah gini nih, kadang semua orang bilang ini waktunya ngegas gitu. Tapi kalau kita ngegas, secara tadi kan Mas Aris nyinggung visi dan misi. Visi itu udah tentu arahnya harus benar gitu. Kalau kita ngegas tapi salah jalur gitu kan bahaya Mas Aris. Puter baliknya kejauhan gitu. Betul. Puter baliknya kejauhan. Nah, beruntung malam ini Mas Aris kita ada kedatangan dua Buat tamu. guru-guru kita, tamu yang sangat luar biasa. Jadi UKM Planner kan biasanya identik dengan hajar bleh gitu kan. Yang penting jalan dulu gitu. Kalau Betul. beliau ini pendekatannya saintifik. Saintifik itu berarti benar-benar terukur gitu, benar-benar terukur, terarah, jadi nggak ngawur gitu. Ya memang identik dengan praktikal, tapi tetap ada pendekatan saintifiknya. Nah ini yang penting buat pegangan teman-teman UMKM semua gitu. Jadi ngegas tapi tetap terarah. Jadi ini saling melengkapi ilmu yang akan disampaikan oleh dua expert kita malam ini, Mas Aris. Ya, apalagi ketika nanti ada pemateri yang kedua ya. Sebelumnya kenal ya Pak Pimpin ini, beliau senior kami ya. Masya Allah ya, saya banyak banget dibantu untuk bisa bertemu dengan orang-orang hebat gara-gara Pak Pimpin ini masih belum. Ya, beliau salah satu pengajar, Dr. Pimpin, beliau pengajar di BINUS. Memang orang saintis ya, orang apa namanya, orang akademisi gitu awalnya. Tapi yang menarik kalau ketika ngobrol sama beliau itu
kalau bicara UMKM itu malah semangat gitu, relevan gitu, oh berarti wah ini kayak kita kayak kuliah gitu ya, enggak, ini enggak kuliah ya Pak Pimin ya. Kuliah yang kemarin-kemarin aja sama sama Pak Indrawan kemarin kuliah sama Pak Adi. Ini teman-teman kita buat yang apa ya, saintis tapi simple gitu Mas Ipul. Ya, Yang applicable yang bisa dilakukan sama teman betul. UMKM. Scientific tapi tetap actionable gitu ya, tetap Actionable. bisa dieksekusi insight-insight-nya. Ya. Langsung kita panggil dulu ya Pak. dua guru kita. Dr. Pinpin, apa kabarnya malam ini, Dok? Malam Mas Ipul, Mas Aris. Aduh, senang diundang ke Evapora. Keren. Iya, Dr. Pinpin ini adalah founder dari SECI Institute gitu. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan lebih detail lagi. Sebenarnya SECI Institute ini apa sih, purpose-nya seperti apa, dan bergerak di bidang apa gitu. Mau silakan, Dok. Baik, Mas Ipul. Ya, SECI Institute itu, SECI-nya sendiri singkatan dari Sekolah Entrepreneur Cinta Indonesia. Itu nama itu pemberian Prof. Rian Nugroho. Itu launchingnya 2018 yang meresmikan Prof. Emil Salim sama Prof. Roy Sembel. Cuman karena saya sibuk kuliah, akhirnya jadi agak freeze tuh. Nah kalau ditanya itu apa, itu merupakan jadi memang dua hal itu sih yang kita rindu untuk melayani ya di bidang ke-entrepreneurship dan ke-Indonesiaan, Mas Saiful, kurang lebih itu. Oke, sebelum nanti kita ke Mas Bronil, Pak Impin bisa di highlight sedikit nggak atau dikasih teaser dikit lah di awal, apa sih yang kita bahas kita pada malam hari ini, Pak? Ya, kalau harus diperas dengan satu kata, merupakan transformasi dari UKM biasa menjadi UKM entrepreneur. Nah, sekalian kita provokasi aja sekalian. berarti ada UKM yang biasa-biasa aja ya. Nah, itu kan pertanyaannya. Sebaliknya juga berarti ada UMKM yang entrepreneur ya. Nah, kira-kira itu yang kita coba bincangkan malam ini. Oke, baik Mas Ibu, langsung aja Mas Ibu ya, tanpa menunggu. Oh iya, kita panggil dulu Mas Aris. Gimana? Iya, itu kita ini undang dulu. Ada Bronil ternyata sudah muncul. Iya. Sebelum Pak Pinpin. Nah, ini. Malam Bronil. Halo Bandung. Bukan dari Bandung kan ini. Apa kabar? Mas Ipul, Mas Aris. Ini alhamdulillah baik, Bronil. Pin, apa kabar, Pin? Baik. Pak Dokter. Lu di mana? Gue di hati lu, Pin. Ai. Kalau gue bingung tinggal pegang dada ini. Iya. Ya memang dua expert kita ini memang satu paket gitu, Mas Aris. Jadi kita beruntung malam ini kita langsung manggilnya satu paket. Di sini ada Bronil, founder Calibre Works. Nah, ini sesi kita bagi dua sesi dulu ya Mas Aris ya, pemaparannya ya. Nanti dari Dr. Pinpin dulu, lanjut Bronil gitu. Ya, untuk langsung menyingkat waktu ya Mas Aris ya, untuk membedah apa itu UMKM-planner di digital era, kita persilakan untuk Dr. Pinpin terlebih dahulu. Baik Mas Ipul, Mas Aris, thank you buat waktunya. Ya teman-teman, selamat malam, salam sehat, salam kebaikan. Saya Pinpin Baktiar, teman-teman. Saya mantan produser musik, developer properti, dan juga pelaku kuliner. Cuman tahun 2015 saya bertanya sama Tuhan nih, mau kemana arahnya? Kayaknya akhirnya terpanggilnya jadi di bidang entrepreneurship tuh. Makanya saya ambil kuliah lagi entrepreneurship. Sekarang akhirnya lebih banyak di dunia pendidikan. Nah, kira-kira itulah perkenalan yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ya, semoga nanti dari sesi saya teman-teman bisa belajar sesuatu ya. Nanti ini izin Mas Ipul ya. Nanti teman-teman kalau merasa mendapat sesuatu dari sesi saya, dapat aha moment atau dapat insight, boleh tuh di tag Instagram saya tuh @pinpinbakti Mas Ipul. Oke, siap.
Itu apa nanti ada juga di PowerPoint saya. Mas Ipul, jadi gini, buat 10 orang pertama yang ngetek dapat insight apa dari sesi saya malam ini, saya akan menyatakan selamat berjuang untuk menjadi entrepreneur. Nah, kira-kira itu. Oh. Keren. Yuk cepet-cepetan ya. Nanti di tag di tag langsung Pak Pinpinnya sekalian Pokoknya sama saya ucapkan insight-nya. selamat berjuang, pokoknya. Baik, Mas Ipul, Mas Aris, punten izin ya. Saya masuk ke sesi saya. Nah, kelihatan ya Mas Ipul ya? Kelihatan, Dok. Siap, makasih banyak. Baik teman-teman, kita mulai ke sesi kita ya. Jadi saya akan ngomongin entrepreneurship, nanti Pak Sunil akan ngomongin digitalisasi ya. Semoga ini keren dan saling melengkapi ya. Nah teman-teman, pertanyaannya begini, apakah kalau kita jadi UMKM otomatis jadi entrepreneur? Nah itu pertanyaannya teman-teman ya. Ya sekaligus saya men-challenge lebih jauh deh. Apakah setiap pelaku usaha adalah otomatis entrepreneur? Bahkan lebih radikal lagi, saya men-challenge apakah setiap startup adalah otomatis entrepreneur? Nah itu kita dari situ teman-teman, starting dari situ ya. Karena secara rasionalitas yang namanya entrepreneur itu tentu memiliki ciri dan perilaku tertentu. Jadi kalau ciri dan perilaku itu tidak ada, ya udah saya provokasi aja malam ini, jangan ngaku entrepreneur. Jadi ada tuh startup tapi bukan entrepreneur, UMKM bukan entrepreneur. Bahkan yang mengaku entrepreneur pun bukan entrepreneur ada. Karena tadi syaratnya teman-teman. Sebuah definisi tentu kan membutuhkan prasyarat ya. Tidak bisa definisi itu muncul kalau prasyaratnya tidak dipenuhi gitu kan. Sama. Jadi kalau yang layak disebut sebagai entrepreneur ada ciri dan perilakunya. Nah, kira-kira kita sesi kita standing di situ teman-teman. Nah, oleh sebab itu tentu akhirnya muncul peta-peta tuh ya kan. Nah, apakah setiap UMKM adalah entrepreneur? Ya, kuadran pertama ya bukan entrepreneur dan bukan UMKM ya. Nah, ini isi kuadran pertama. Ada yang salah nggak dengan itu Pak Pimpin? Nggak ada sih, ya biasa-biasa aja gitu kan, nggak ada masalah apa-apa di sini. Tetapi juga sekaligus muncul kuadran kedua kan, UMKM yang bukan entrepreneur. Nah jadi gitu. Loh kok bisa, saya kan udah buka usaha, tetapi kenapa saya nggak jadi entrepreneur? Teori kita tadi gitu teman-teman ya. Kalau entrepreneur ada ciri dan perilakunya. Lalu juga muncul kuadran ketiga tuh, entrepreneur tetapi dia bukan UMKM. Loh kok bisa entrepreneur bukan UMKM? Ya ini kalau kita sebut secara langsung ini yang disebut dengan entrepreneurial. Jadi misalnya ada guru matematika ya, dia merebut kelas matematikanya itu untuk ngajarin matematika agar muridnya pintar dan lulus. Tetapi selain dia ngajarin matematika, dia rebut kelas itu agar murid-muridnya mempunyai motivasi ya, mempunyai adab, mempunyai cita-cita gitu kan, ngerti etika. Nanti akhir tahun ketika selesai ujian yang didapati ada dua tuh, murid yang lulus dari kelas matematika sekaligus adalah murid-murid yang mengerti adab, cita-cita dan etika dan berbagai hal baiknya. Nah, guru-guru seperti ini disebut dengan guru trainer teman-teman, entrepreneurial ya. Jadi saya notice di awal deh, entrepreneurship itu adalah tentang semangat keberpeluangan gitu ya. Nah, jadi si guru matematika ini melalui kelas matematikanya dia rebut itu sebagai momentum keberpeluangan. Ini makanya kan di titik ini teman-teman kita jadi ngerti kan, ada yang disebut intrapreneur kan. Intrapreneur itu karyawan yang kayak bosnya tuh, perilakunya komitmennya paling tinggi, agresivitasnya paling bagus, inisiatifnya tinggi, inovatif dan seterusnya. Orang-orang seperti ini disebut dengan intrapreneur, bukan karyawan biasa. Makanya juga kita bisa mengerti akhirnya ada yang disebut dengan misalnya birokrasi planner gitu kan, presiden planner ya, birokrat planner. Nah, jadi di titik ini teman-teman semoga semakin terpancing ya. Jadi oh iya benar juga ya, nggak serta-merta UMKM itu adalah entrepreneur ya, karena karyawan juga ada dua jenis tuh, karyawan yang biasa-biasa aja sama karyawan yang luar biasa. Yang luar biasa ini yang disebut dengan intrapreneur. Nah, ini menjadi refleksi juga buat kita
dan sekaligus juga menjadi ajakan bahwa entrepreneurship itu dimensinya tuh cukup tinggi ya. Nah, yang terakhir ini teman-teman, UMKM entrepreneur. Nah, jadi inilah yang sebenarnya menjadi sasaran kita malam ini nih. Bagaimana mengajak ya teman-teman yang dari UMKM bukan entrepreneur menjadi UMKM entrepreneur. Nah, kira-kira itu topik kita malam ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya entrepreneurship ya. Entrepreneurship itu apa sih? Ya, jadi entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan ya. Jadi ini nggak mudah mendefinisikan ini teman-teman ya. Jadi sampai 2009 juga Puratko menyatakan sampai detik ini para ahli, para ilmuwan tidak mudah menyepakati bahwa entrepreneurship itu adalah ini, adalah itu gitu. Jadi entrepreneurship itu dimulai dari tahun 1817 oleh McClellan ya. Jadi itu teorinya menyatakan bahwa bagaimana dari sumber daya ya, kata kunci sumber daya menjadi keberpeluangan. Bagaimana melihat sebutir beras bisa menjadi sepiring nasi goreng yang harganya 200.000. Nah, itu si McClellan ada di dalam posisi itu. Lalu berkembang lagi tahun 1934 Sam Peter ya, Sam Peter kayaknya nih kemungkinan abang sepupunya Sam Ipul nih. Saya menduga begitu saat ini nih. Jadi Sam Peter itu tahun 1932 itu mulai memasukkan yang namanya unsur inovasi ya. Jadi entrepreneurship itu adalah melakukan inovasi untuk merebut keberpeluangan. Nah, ini mulai beda nih. Awalnya merebut sumber daya untuk keberpeluangan. Kalau Sam Peter itu melakukan inovasi untuk keberpeluangan, dan ini divalidasi oleh Peter Drucker teman-teman ya, Bapak manajemen modern. Dia mengatakan semacam entrepreneurship dan inovasi itu seperti dua sisi mata uang teman-teman. Jadi Peter Drucker standingnya di situ. Jangan ngomongin entrepreneurship kalau tidak ngomongin inovasi. Sebaliknya juga jangan ngomongin inovasi kalau tidak ngomongin entrepreneurship. Nah, jadi divalidasi itu yang Sam Peter punya premis. Walaupun teman-teman 1991 Hizrik mengatakan sesungguhnya seringkali keilmuan entrepreneurship itu terjebak soal tentang pengembangan SME doang, small medium enterprise. Kalau bahasa kita di Bekasi cuman urusan pengembangan UMKM doang, UKM doang. Nah, Hizrik menyatakan no, entrepreneurship bukan soal UMKM doang. Nah, kira-kira begitu. Makanya tadi 2009 Puratko bilang memang tidak mudah mendefinisikan entrepreneurship ini. Para ahli tidak mudah menyepakati karena mereka melihat entrepreneurship itu keren banget gitu loh. Entrepreneurship itu tidak bisa dikurung hanya urusan sumber daya doang, inovasi doang, dan ini doang gitu. Tapi memang akhirnya tahun 2019 Fen Kantaraman menyatakan ya itu deh, meskipun mereka sulit bersepakat, tetapi mereka lumayan bersepakat bahwa entrepreneurship itu adalah opportunity spirit ya, semangat keberpeluangan. Nah, kata kuncinya di situ teman-teman. Dan kita juga divalidasi ya di Indonesia oleh Ciputra ya. Itu kan merubah sampah jadi emas tuh. Ya kan? Tuh, gimana tuh bisa ngelihat sampah jadi emas kalau paradigmanya nggak super opportunity kan? Opportunity spirit. Nah, kira-kira untuk urusan definisi yang sesederhana ini aja perjalanannya segitu ruwet teman-teman ya. Nah, jadi memang Pak Pimpin entrepreneurship tentang semangat keberpeluangan ya. Iya, titik selesai gitu. Kalau gitu saya udah bisa bubar dong dari Zoom ini. Ya, iya. Kalau untuk mendapatkan pengertian ini. Tetapi gini teman-teman, memang dapat pengertian ini ini prosesnya sendiri mahal. Tetapi sekaligus di kalangan para ilmuwan juga menantang dirinya. Artinya PR berikutnya adalah bagaimana mengoperasionalisasinya. Nah, di sini akhirnya memang tema ini jadi menarik tuh ya. Menemukan definisinya aja udah ruwet, tapi ketika definisinya juga udah ketemu, teman-teman ilmuwan juga men-challenge. Oke, puji syukur kita sudah sampai definisi ini, sekarang prakteknya gimana? Nah, oleh sebab itu dalam dunia sains, ilmu ini jadi berkembang luar biasa, teman-teman. Berkembang luar biasa.
macam-macam. Ada pendekatan yang berbasis negara, itu pecah jadi 6 mazhab, berbasis aliran, berbasis kepakaran. Oh, itu kalau dilihat di pohon ilmunya luas sekali, teman-teman. Nah, tetapi semoga dari sini teman-teman bisa dapat gambaran wording yang sederhana ini ternyata kalau dielaborasi luas ya. Dan saya sendiri dalam posisi buat saya pribadi, entrepreneurship ini sakti sekali, teman-teman ya. Entrepreneurship ini sakti sekali. Berbicara tentang premis ya, berbicara tentang kesaktian entrepreneurship ya. Jadi Apple itu kan tahun 1975 dimulai dari garasi, teman-teman ya. Tetapi kan tahun ini dia menjadi tahun ini dia jadi top brand company dan juga menjadi top company in the world, teman-teman ya. Nah, itu tuh teman-teman bisa mulai mengelaborasikan ya. Bagaimana perusahaan yang dari garasi bisa menjadi top company dan top brand company, teman-teman. Itu kalau menurut saya, kalau entrepreneurship-nya Steve Jobs nggak gokil, nggak mungkin Apple kayak gitu, teman-teman. Nah, ini kan kita kadang-kadang kan terjebak tuh. Agar bisa seperti Steve Jobs, buka perusahaan aja, buka usaha aja di garasi. Nah, jebakannya jadi begitu tuh. Padahal yang membuat Apple jadi begini itu bukan garasinya, entrepreneurship si Steve Jobs-nya. Nah, demikian juga Samsung ya, teman-teman. Samsung 1934 itu perusahaan pengalengan sayur kering ya, sayuran buah-buahan kering gitu. Tetapi sekarang dia menjadi 20% kontributor PDB-nya Korea, teman-teman. Dia menjadi international company dan mempunyai 6 unit bisnis ya, SBU, sub business unit ya. Nah itu teman-teman. Di Korea itu banyak pengalengan sayuran. Tapi apakah semua pengalengan sayuran itu mencapai levelnya Samsung? Nah, itu kan. Nah, itu. Nah, kalau saya sebagai penganut entrepreneurship, sekali lagi saya melihat bahwa ketika ada sebuah perusahaan pengalengan sayuran bisa mencapai posisi international company yang berkontribusi 20% PDB itu, sekali lagi saya menyatakan karena entrepreneurship-nya, teman-teman. Tinggal entrepreneurship-nya di mana nih? Di foundernya, di CEO-nya, atau di korporatnya, corporate entrepreneurship ya. Nah, itu luar negeri. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, di Indonesia kita punya abnormal tuh, teman-teman ya. Di tangan abnormal, sebungkus Indomie mampu menjadi sebuah kafe dengan nilai franchise 2018 saya ingat itu 5 miliar, teman-teman ya. 5 miliar kali hampir 100 cabang udah hampir setengah T. Bagaimana sebungkus Indomie bisa menjadi bisnis dengan valuasi operasional hampir setengah T. Itu kalau nggak gara-gara entrepreneurship-nya nggak mungkin bisnis Indomie doang itu jadi bisnis dengan valuasi sebesar itu. Karena banyak yang jualan Indomie juga cuma jadi produk abang-abang doang tuh, gitu kan. Nah, itu artinya memang kalau berbicara entrepreneurship ini akhirnya menjadi sebuah semangat yang luar biasa. Nah, ini kalau secara konseptual nih, teman-teman, saya sendiri melihat memang ilmu yang nggak digarap oleh manajemen, ilmu yang nggak digarap oleh ilmu bisnis, itu yang digarap oleh keilmuan entrepreneurship, teman-teman. Contoh, networking. Di manajemen nggak dibahas itu, bagaimana melakukan networking gitu kan. Di ilmu bisnis agak dibahas ya, itu mungkin pakai pendekatan strategic management, pendekatan strategic alliance ya, aliansi strategis. Tapi kalau di entrepreneurship ya teman-teman, itu jurnalnya ribuan, teman-teman. Artinya di keilmuan ini berbagai hal yang nggak digarap oleh ilmu manajemen dan ilmu bisnis digarap habis-habisan. Makanya di titik ini saya melihat entrepreneurship itu adalah ilmu kehidupan ya. Bagaimana seorang Sandiaga Uno bisa lompat menjadi orang yang dengan kekayaan seperti sekarang, Khairul Tanjung bisa menjadi konglomerat yang luar biasa. Ilmu bisnis dan ilmu manajemen nggak ngajarin memahami melihat fenomena itu. Tetapi di keilmuan entrepreneurship kita mempelajari itu. Nah, kira-kira ini teman-teman ya, entrepreneurship sebagai semangat keberpeluangan. Nah, sekarang kita masuk ke tataran berikutnya, prakteknya gimana Pak Pimpin? Ya, jadi dalam merebut keberpeluangan itu teorinya dua, teman-teman, atau konsepnya dua. Namanya pertama adalah eksplorasi, kedua eksploitasi ya. Jadi eksplorasi itu adalah ya mendekati peluang ya, peluang gitu.
eksploitasi, baru mengoptimalisasi peluang gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang kan ada orang misalnya curhat ke saya gitu, Pak Pimpin, kok saya udah mendekati 7 macam peluang, satu pun tidak jadi apa-apa. Ya udah, saya kasih motivasi ke dia. Berarti kamu sedang dalam tahap eksplorasi. Ya. Nah, itu eksplorasi seperti itu, teman-teman. Deketi nggak jadi, deketi nggak jadi, deketi nggak jadi. Segokil-gokilnya ya agak buat kos sedikit dan nggak jadi apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu namanya eksplorasi. Nanti dari 7 hal yang dieksplorasi ini, kita ambil misalnya yang nomor 5. Karena memang pasarnya atraktif, dan saya bisa tuh ngambil pasar itu. Itu yang kita sebut dengan eksploitasi. Nah, jadi bagaimana mendekati peluang dengan 2 hal itu, teman-teman ya. Eksplorasi, coba aja. Padahal di Indonesia kan udah lumayan jadi paradigma kita juga tuh. Udah mulai aja dulu ya. Sebenarnya maksudnya eksplorasi itu. Nah, teman-teman, dari mana sumber peluang? Sumber peluang itu Sam Peter mengatakan bisa dikembangkan dari 5 hal ini ya. Teman-teman pengen entrepreneurship, utak-atik aja 5 hal ini ya. Produk baru, pasar baru, cara baru, pasokan baru, organisasi baru. Produk baru itu maksudnya bikin helikopter, Pak Pipin. Nggak usah gitu-gitu banget ya. Teman-teman, nasi goreng ya. Saya kebetulan ibu saya orang Batak ya. Nasi goreng kasih teri Medan itu udah luar biasa. Saya penggemar nasi goreng luar biasa, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman taruh teri Medan di atas nasi goreng, itu jadi produk baru tuh ya. Namanya incremental innovation ya, inovasi sederhana, inovasi kecil. Lalu teman-teman tambahin lagi sambal korek ya. Dulu kalau nggak salah saya lupa bercanda sama siapa tuh, Rex Marindo atau siapa tuh. Ketika zamannya ayam geprek tuh, kita bercanda sendal jepit dikasih sambal korek pun laku tuh. Nah, bayangkan nasi goreng itu kan udah makanan sejuta umat, udah enak kan, dikasih teri Medan, dikasih sambal korek. Waduh, apalagi kalau kuliner itu kan ada cheese-cheeseannya, keju-kejuan, kasih cheese. Wah, udah tuh. Itu udah jadi produk baru, teman-teman ya. Semudah itu sebenarnya menemukan produk baru, kalau nggak mau dibikin ribet bisa semudah itu. Lalu misalnya kedua adalah menemukan peluang dari pasar baru ya. Nah, kira-kira nasi goreng teri Medan di Papua udah ada belum? Kalau belum ada, ya udah teman-teman coba aja jualan di Papua gitu kan. Kayak karena diintip demand-nya ada. Nah, itu juga bagian dari entrepreneurship. Lalu cara baru ya, cara baru. Nasi gorengnya di membership-kan ya. Kalau misalnya kita jualan sepiring 20.000. Nah, karena di membership-kan 13.000 aja. Kita ngambilnya misalnya cuman profitabilitasnya cuman 2.000 perak. Tapi karena membership kan harus bayar sebulan tuh. Lumayan tuh 13.000 kali 30 hari sekitar 450.000. Teman-teman udah punya cash advance, udah punya uang cash di depan. Ya nggak apa-apa, profitnya tipis, tapi teman-teman kaya dengan cash ya. Lalu pasokan baru ya, pasokan baru. Saya pernah dengar cerita itu di Amerika itu ya tentu tidak ada pecel lele, teman-teman. Tapi ketika ada saya lupa namanya, dia melakukan ekspor lele ke Amerika, ya muncul pasokan kan. Dia jualan pecel lele ya. Sama di misalnya di Papua itu juga orang Bataknya kayaknya banyak tuh. Mereka kalau orang Batak itu kalau dikasih teri Medan pasti doyannya luar biasa ya. Jadi ketika misalnya ada pasokan ya, ada supplier ke Papua teri Medan, itu menjadi opportunity tuh ya. Jadi nasi goreng teri Medan bisa dieksekusi di Papua karena pasokannya. Lalu yang terakhir adalah organisasi baru, teman-teman ya, organisasi baru. Kalau saya melihat contoh misalnya kayak Gojek ya kan. Saat dia mulai buka kan belum ada tentang bisnis transportasi motor massal kan. Nah, makanya dia coba tuh membangun organisasi itu. Resikonya 2 nih, dilarang pemerintah dia mati, diizinkan pemerintah, dan itu yang terjadi, diizinkan pemerintah dia hidup. Yaitu organisasi baru, teman-teman. Nah, kira-kira gitu eksplorasi peluang. Nah, sekarang kita ngomong yang agak lebih meso ya, lebih menengah. Sebenarnya perjalanan sebuah bisnis entrepreneur itu kayak gimana sih, teman-teman? Ya, rata-rata cenderung memang dimulai dari individual ya. Jadi entrepreneur awal-awal itu dimulai dari individual ya, dimulai dari orangnya, dari sang entrepreneurnya. Tetapi dari sini bisa menimbulkan berbagai peluang dahsyat, tapi kelemahannya adalah itu terbatas di dirinya. Makanya kita harus masuk ke dalam step kedua, yaitu institutional game. Nah, di sini banyak yang gagal, teman-teman. Di sini banyak yang gagal. Jadi
Ini namanya teori institusionalisasi ya. Ini jarang di highlight nih ketika orang melakukan. Ya sebenarnya kalau di sekarang itu masuknya ke ini loh, corporate mindset ya. Jadi UMKM, bagaimana go corporatship dan seterusnya ya. Sebenarnya kalau secara teoretikalnya itu namanya institusionalisasi ya, atau institutional game kalau kita bilang malam ini. Jadi Pak Pimpin, jadi saya baru mulai jualan ayam geprek harus udah ruwet dengan keinstitusionalan. Nggak gitu juga teman-teman. Teman-teman silakan jualan ayam geprek, nasi goreng di depan rumahnya, tetapi teman-teman mulai bangun kesadaran. Ketika ini mulai membesar, ini izinnya udah harus diurus. Perpajakannya udah harus diurus. Tim dan sistemnya harus udah disiapkan. Harus dieksekusi sekarang? Nggak perlu teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman punya kesadaran itu, teman-teman sudah memasuki entrepreneurship level 2 tuh ya. Mulai punya paradigma institusionalisasi. Dan yang terakhir itu adalah industrialisasi game teman-teman ya. Jadi teman-teman awalnya, dan sebenarnya permainan besarnya nanti di sini kan, awalnya jualan nasi goreng, tapi nanti misalnya teman-teman membuka apa tuh kayak Esteller 77 gitu kan, lapak-lapak nasi goreng lainnya ya, mungkin tahun pertama 20, tahun kedua 30, tahun kelima 800. Nah, itu udah industrial game tuh, udah ngomongin kanalisasi. Atau teman-teman awalnya nasi goreng, akhirnya teman-teman melakukan ya tadi itu diversifikasi hilir ya. Teman-teman melakukan diversifikasi hulu ya. Awalnya jualan nasi goreng, tapi tahu-tahu misalnya jadi eksportir beras gitu kan. Nah, itu udah jadi nggak apa-apa mulainya nasi goreng, tapi pelan-pelan beranjak masuk ke dalam yang namanya industrial game. Karena memang nggak bisa teman-teman stop di dagang doang, dagang aja ya. Kalau ada peluangnya dan sengaja dibidik, memang levelingnya harus ke industrial game kalau mau main di big game ya teman-teman ya. Nah ini kira-kira fase yang berjalan dari sebuah bisnis seorang entrepreneur. Nah sehingga dalam perjalanan ini kita bisa melihat memang ada beberapa konsep yang perlu kita pertimbangkan ya. Pertama memang bicara entrepreneurial ya. Ketika kita melakukan usaha, ini usaha doang atau usaha entrepreneur, teman-teman ya. Karena kalau usaha doang, ya teman-teman akan usaha doang gitu. Tapi ketika teman-teman ini memperlakukan sebagai usahanya entrepreneur, nasi gorengnya entrepreneur, ayam gorengnya entrepreneur, pikiran-pikiran ini yang bisa membuat teman-teman lompat gitu kan. Semua orang jualan nasi goreng di pinggir jalan, tapi saya masuk HIPMI gitu kan. Jadi nanti saya pengen jualan nasi gorengnya ke Bank Sandiaga Uno. Saya pengen jualan nasi gorengnya ke Bank Bahlil. Nah itu kalau tukang nasi goreng biasa nggak mampu berpikir sampai begitu teman-teman. Hanya entrepreneur yang mampu berpikir pada tataran itu. Nah jadi ketika kita mulai usaha, pastikan kita transformasikan diri kita jadi entrepreneur. Tapi berikutnya adalah kembangkan kapabilitas dinamis. Nah ini agak teorical dikit memang. Bicara kapabilitas dinamis ini adalah kemampuan organisasi yang mengembangkan kemampuannya ya. Ketika kita mulai dagang nasi goreng mungkin nggak bisa digital marketing ya, lalu main IG, main Facebook, nah, menjadi ahli dan menjadi menghasilkan. Nah itu yang disebut dengan kapabilitas digital. Nah kapabilitas dinamis ini ada ratusan teman-teman ya. Teman-teman mulai punya pikiran-pikiran inovasi, mulai praktek kecil-kecil. Nah itu disebut dengan kapabilitas inovasi. Terus kapabilitas bangun. Karena ketika usaha baru dimulai, kapabilitas kita pasti masih lemah, terbatas. Bahkan kapabilitasnya lemah sekali gitu. Makanya next-nya itu kembangkan kapabilitas. Lalu setelah kapabilitas terbangun, kembangkanlah dynamic model bisnis teman-teman ya. Jadi ini menarik nih ya. Prof. Renald Kasali mengatakan pertarungan bisnis model saat ini adalah pertarungannya model bisnis. Nggak apa-apa teman-teman cuma jualan ayam geprek, tapi model bisnisnya dahsyat gitu kan. Marketnya eksploratif, resource-nya gokil gitu kan. Walaupun cuma ayam geprek doang gitu kan. Nah itu lalu Prof. Christensen juga menyatakan bahwa model bisnis inilah yang bisa mendorong disruption ya. Jadi ada model bisnis teman-teman. Model bisnis itu pertama dipoto dulu kan. Lalu setelah dipoto itu bisa diutak-atik itu. Ketika pengutak-atikannya itu yang disebut dengan inovasi model bisnis. Ya malam ini saya menyebutnya dynamic business model dah. Bisnisnya boleh biasa,
model bisnisnya gokil. Nah, itu semangatnya ada di situ. Lalu yang terakhir itu adalah strategic entrepreneurship, teman-teman. Kalau dalam paradigma keilmuan soal bisnis-bisnis yang begini, biasanya dikotominya dua ya, corporateship, entrepreneurship ya. Entrepreneurship itu selalu bicara tentang keberpeluangan, corporateship selalu berbicara tentang keunggulan. Strategic entrepreneurship ini adalah menggabungkan. Bisa nggak kita barengan? Kita keberpeluangannya kita ambil, tapi keberunggulannya kita bangun juga. Contoh misalnya kita dagang pecel lele gitu kan. Bisa nggak kita membangun misalnya ramah cepat bersih gitu kan. Ramah, jadi setiap orang datang, Pak, apa kabar Pak? Pesan apa Pak? Gitu kan. Jadi orang, karena kalau kompetisinya di lele, sebaik-baiknya lele terbaik di dunia, ya lele cuma lele doang gitu kan. Nggak mungkin lebih gimana-gimana. Lalu cepat ya, bagaimana yang lain nyiapin pecel lelenya 7 menit, kita 3 menit. Ya tentu ada konsekuensinya, supply chain-nya dikembangkan, operasional excellence-nya dibangun gitu kan. Lalu bersih. Nah, bagaimana bersih? Setiap 1 jam mejanya dilap ya. Jadi di satu kecamatan itu ada 100 pedagang pecel lele, tapi pecel lelenya teman-teman beda gitu. Muncul keunggulan gitu kan. Market melihat ya semua ini pedagang pecel lele, tapi dia beda nih, Nah, kira-kira gitu teman-teman soal entrepreneurship. Akhirnya saya mau ngambil kesimpulan bahwa ini ya, UMKM itu sebenarnya early company ya, kalau mau. Demikian Mas Ipul, Mas Aris, semoga sharingnya baik dan bermanfaat. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih plus dulu untuk guru kita. Masih banyak Pak Pimpin, insightful banget ya teman-teman. Saya tadi sempat mikir, waduh ini Pak Pimpin ini biasanya ketemu dengan para dosen ya mahasiswa S2 juga terus kemudian harus ngomong sama UMKM ini, aku takut nanti sulit dipahami gitu Mas Ipul, awal-awalnya tuh aku takut. Ternyata enggak ya, ternyata renyah banget dan poin-poinnya itu klop banget ya teman-teman ya. Jadi tadi entrepreneur nggak bisa dilepaskan dari inovasi, itu kata kunci yang sangat penting banget. Terus tadi apa lagi tadi? Oh, entrepreneur Keberpeluangan dan keberunggulan. Jadi kalau bahasa kita kan biasanya tahu mana problem yang mau di-solve, terus habis itu tahu unique value proposition untuk compete gitu ya, untuk bertarung gitu ya Mas Aris ya. Iya betul. Ya, terus tadi mengutip kata Pak Rinal Kasali bahwa bisnis produk boleh biasa, tapi bisnis modelnya udah biasa. Jadi UMKM udah mulai shifting memikirkan bagaimana membuat bisnis model gitu. Dan ini memang hal-hal yang kebetulan saya itu ngalami gitu Mas Ipul ya. Jadi beberapa klien itu udah sekarang inovasinya udah bagaimana mendesain inovasi bisnis model ya. Terus kemudian bagaimana punya mindset yang nggak sekedar UMKM, tapi juga mindset inovasi juga, macam-macam gitu. Keren banget Pak Pimpin, kata-kata kunci yang mungkin teman-teman bisa garis bawah itu banyak banget yang bisa diambil insight-nya dari Pak Pimpin. Ya, kalau teman-teman, sekali lagi ya, kalau teman-teman nemu insight yang menarik dari paparannya Pak Pimpin, silakan mention beliau, Instagram beliau, gitu ya. Tadi di slide-nya ada langsung mention insight apa yang kita dapat dari sesi 1 tadi, sesi pemaparan tadi. Nah ini dimunculin lagi. Ini IG-nya Pak Pimpin nih. Ya, Pimpin Bakti. Jadi buat 10 orang pertama yang dapat insight, saya ucapkan selamat berjuang jadi entrepreneur. Itu ucapan selamat yang akan menjadi ini ya, pelecut kita untuk jadi real entrepreneur. Iya. Oke, sebelum kita lanjut diskusinya Mas Aris ya, langsung kita undang ya expert kita yang kedua biar makin lengkap nanti, makin ramai diskusinya. Bro Nil, malam Bro Nil. Malam. Suara saya jelas? Oh jelas banget. Oke. Ya, ini satu paket karena akan saling komplementer ya, dari mindset yang udah dibangun sama Pimpin. Nah, ini mungkin dari mindset itu terus kemudian gimana sih kita ngadepin era yang udah penuh dengan digitalisasi dan sebagainya itu. Nah, ini malam ini yang kita bahas nih. Gimana nih, Bro Nil? Bisa kasih teaser awal untuk teman-teman? Teasernya adalah
teasernya adalah kalau tadi sharingan Bro Pimpin itu benar-benar membangun fondasi pemikiran kita tentang apa itu UMKM Planner atau semangat entrepreneurship. Nah, kalau saya nanti akan melengkapinya dengan gimana digitalisasi ini menjadi driving factor-nya untuk growth. Yes. Iya. Yeah. Dan Oke. penting nggak sih digital gitu kan? Atau semuanya lagi fever digital doang gitu? Iya. Iya. Sekarang ini Pak Brunil, jadi orang di desa-desa itu sekarang juga sudah mulai apa ya, bukan pengalaman saya. Jadi mereka pun sudah melakukan transformasi digital luar biasa, dan Betul. bahkan kemarin ketika pandemi kemarin itu bank-bank apa itu Mas Ipul? Pinjam-pinjam pinjol itu juga sangat luar biasa menjajah orang desa gitu loh ya. Menjajah kan? Jadi digitalisasi ini sebenarnya adalah growth or jajahan. Iya betul. Oke, tanpa kita perpanjang lagi diskusinya, langsung aja Brunil, monggo silakan. Siap, saya share screen dulu. Oke. Selamat malam semua yang hadir. Salam sejahtera, salam sadar, dan salam kebaikan. Thank you Eva Pora, thank you Pimpin udah mengajak saya untuk sharing. Buat saya suatu kehormatan. Pimpin adalah seperti saudara saya sendiri, sahabat karib saya. Jadi kalau sharing bersama dia itu bukannya takut, tapi excited. Nah, karena kita banyak banget belajar dari Pimpin. Dan dia bisa men-trigger kita to become a better learner. Oke, teman-teman, hari ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sunil Tolani, biasa dipanggil Brunil. Pengalaman saya menjadi seorang entrepreneur kurang lebih 8 tahun dan menjadi entrepreneur kurang lebih 15 tahun. Saya juga dikenal sebagai mindset hacker, itu adalah julukan dari sebuah statement which is life and business coach, dan saya juga penggemar kopi. Sedikit tentang resume saya founder dari Calibre Works, adalah perusahaan digital agency dan founder dari Mindset Merdeka, perusahaan yang sedang saya rintis untuk transformasi diri. CTO di PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, di situ saya kembali menjadi seorang profesional atau entrepreneur, direktur PT Yellow Integra Data Net Tbk, certified business coach, certified professional coach, certified NLP associate coach. Gue harus bacain ini semua karena sebelah gue doktor, cukup satu. Jadi gue harus baca ini semua. Menulis buku gue ogah ribet, mentor at Indigo Startup, mentor at Sahabat UMKM, dan wakil ketua umum bidang ekonomi kerakyatan Kamar Entrepreneur Indonesia. Oke, teman-teman. Ini adalah sosial media saya, bisa di screenshot atau masuk ke www.suniltolani.com. Nanti di situ ada linknya semua. Oke, kita lagi bicara tentang digitalisasi UMKM. Kenapa digitalisasi? Emangnya harus? Jawabannya kenapa digitalisasi? Abis ini kita lihat jawabannya. Emangnya harus? Enggak harus. Enggak ada yang diharuskan. Kalau enggak digitalisasi, ada yang bilang berarti tidak berubah artinya mati. Bisnis Anda akan makan. No, tidak ada yang diharuskan. Ini semua adalah pilihan. Gimana kita mengerti seperti yang tadi Bro Pimpin sharing. Kita level pemikirannya di mana? Level bisnis kita di mana? Level kitanya punya kepuasan sampai di mana? Semangat keberpeluangan kita di mana? Nah, ini semua yang menjadi faktor emangnya harus. Oke. Kenapa digitalisasi? Ini jawabannya. Secara global 56% dari populasi sudah masuk di dalam dunia urbanisasi. Dari 5 billion population, 66% aja udah masuk ke communication mobile user. Dan sudah ada 4,6 billion miliar user yang pakai internet. Kita ngomongin Indonesia aja deh. Kalau Indonesia itu user internetnya udah 73%. Ya, 73%. Kalau kita ngelihat penggunanya sebesar itu, pertanyaannya semangat keberpeluangan kita ada nggak? Nah, jadi harus atau enggaknya tergantung dari situ.
Kedua, apalagi yang harus? Rata-rata orang yang pakai internet spending waktunya 8 jam online. 8 jam online. Contohnya saya sama Pimpin itu kalau ngobrol bisa 1,5 jam. Tapi tiap 3 bulan, bukan tiap hari. Tapi WA hidup terus. Facebook hidup terus, Instagram hidup terus, ya kan? Zoom, anytime ini Zoom. Jadi kita itu semuanya connected. Nah, dalam ruang itu kita melihat keberpeluangan. Oke. Digitalisasi ini bisa terjadi dengan adanya 4 pilar utama. Ini sebentar saya ganti posisi layarnya. Ya, ya. Sekarang oke? Layarnya kelihatan, Pak? Kelihatan, Bro Neil? Oke. Oke, 4 pilar itu apa? Memberdayakan karyawan. Jadi kalau kita punya semangat masuk ke digitalisasi, pertama kita harus tahu dulu, digitalisasi ini dimulai dari manusianya, bukan bisnis. Manusianya dulu, pelakunya dulu. Bisa jadi owner, bisa jadi karyawan. So, kita ngomongin people, memberdayakan karyawan itu diganti menjadi people. Oke. Kedua adalah melibatkan customer. Kita selama ini punya toko, punya bisnis, mau itu jualan bakso, mau jualan bakmi, mau jualan kain, ya. Di toko pelanggan kita datang offline, tapi ada nggak peluang orang bakal beli online? Ada nggak peluang akan orang menggunakan infrastruktur internet ini untuk berhubungan dengan saya, dengan bisnis saya? Seorang pedagang sayur hanya dengan modal WA saja, dia mempermudah konsumen untuk pesan sayur. Itu sudah masuk ke arah digitalisasi. Jadi digitalisasi nggak semena-mena bikin aplikasi, nggak semena-mena harus bangun startup, tapi digitalisasi itu kita lihat masuknya dari area mana. Melibatkan pelanggan, mengoptimalkan operasi. Kalau kita udah punya company, kita udah punya karyawan, kita perlu sistem absensi, kita perlu sistem project management, kita perlu sistem di mana kita bisa sharing task-nya mereka. Kita perlu sistem untuk mengetahui KPI, Key Performance Indicator. Artinya, teknologi itu masuk bukan hanya untuk growth penjualan, tapi untuk productivity, yaitu mengoptimalkan operation. Dan yang era yang sekarang yang lagi happening, guys, adalah masuk di ranah layanan dan produk. Jadi kalau kita ngelihat startup-startup yang di luar sana, itu lebih ke area layanan dan produk. Jadi yang dimaksud dengan transformasi digital itu ada 4 pilar utama. Orangnya, konsumennya, operation bisnisnya, dan produk atau servicesnya. Yang paling happening, yang paling heboh, itu selalu dibicarakan di area pelayanan dan produk. Layanan seperti marketplace, layanan transportasi online, layanan logistik, layanan pinjaman online, layanan. Dan itu main di area produk. Oke. Next. Secara global itu udah banyak sekali, udah lebih dari 100 disruptive teknologi di areanya digital footprint. Kita ngomongin teknologi itu udah di area yang gila banget. Ngomongin digital footprint eraser, ngomongin conversation interfaces. Interface maksudnya interface dalam saat kita berkomunikasi. Kita berkomunikasi lewat Zoom, kita berkomunikasi lewat image, lewat touch, semua indera udah bisa mulai masuk. Space solar power, asteroid mining, human head transplant. Ini adalah teknologi-teknologinya. Saya kasih contoh di exponential growth secara teknologi, kenapa penting sekali kita memikirkan tentang teknologi dan kita mikirkan transformasi. Karena dulu diawali dengan internet, masuk dengan social, masuk dengan mobile, masuk dengan cloud, masuk dengan big data. Teman-teman, kita masih di level drones sekarang. Kalau bisa lihat di grafiknya itu dari biru sampai hijau. Sedangkan future skenario-nya udah gila. Udah ngomongin
money 2.0, duit lo yang sekarang sama duit lo nanti beda. Udah ngomongin institution 2.0, transportation 2.0. Itu udah bukan sama seperti sekarang lagi. Artificial narrow intelligence udah bukan artificial intelligence lagi. Jadi makin tajam. Dan ada lagi technological unemployment. Jadi kita udah harus mempersiapkan diri. The future is gonna be crazy, it's gonna be fun, tapi it's gonna be very challenging. Sangat-sangat challenging. Untuk itu apa yang perlu kita pahami, apa yang perlu kita persiapkan. Nah ini contoh ya teman-teman, sambil kita diskusi. Zaman dulu itu kita punya toko kelontong, punya supermarket, punya plaza. Bronil, sorry interupsi bentar. Itu yang muncul di layar itu ada keblok item-item. Ini ada aplikasi lain yang kebuka juga kah di tempatnya Bronil? Enggak. Enggak ada yang? Enggak. Should I stop dulu coba tes? Coba. Blok itu. Enggak ada tuh Pak. Aman ya? Coba di-load lagi. Share screen-nya bisa? Oh, ini Pak. Sebentar ya. Ini kayaknya settingannya. Oke, udah. Aku coba setting lagi. Oke. Sekarang gimana? Oh, ini masih muncul lagi nih. Masih muncul di teman-teman gimana? Masih ada ya? Blok hitam ya? Blok hitam seperti apa ya? Oke. Kayak ini kotak-kotak hitam. Oke. Bentar. Jadi yang di ujung kiri, nah itu coba masih. Sekarang dilihat. Pas tadi itu sempat hilang, tapi nah ini masih muncul. Masih muncul. Oke, saya skip slide ini deh. Enggak apa-apa. Atau gambarnya kelihatan, future store-nya kelihatan. Enggak apa-apa, yang penting main gambarnya kelihatan ya, teman-teman ya. Kelihatan kok. Oke. Jadi dulu itu ada supermarket, plaza dan sebagainya. Kita nggak pernah kepikiran misalnya Amazon dari toko buku menjadi sebesar ini. Kita nggak pernah kepikiran Apple menjadi company inovatif, DJI yang drone, kita nggak pernah kepikiran. GoPro kamera, kita nggak pernah kepikiran. So, there are future products, future store, future travel, future fashion, future food, future media, future bank, future health, future tech, future makers, future service, and future brands. Dan itu semua adalah buah-buah pemikiran entrepreneurial minds, entrepreneurial sejati, where they are innovators and inventors. Okay. Nah, transformasi digital untuk UMKM itu gimana sih Bronil fokusnya? Tadi itu udah ngomongin pilarnya. Nah, sekarang secara fokus. Fokusnya itu bisa macam-macam. Bisa dimulai dari fokus strategis, kita ngomongin perencanaan. Menyelaraskan upaya transformasi digital dengan strategi keseluruhan organisasi. Kalau masih konsepnya gerobak, jualan nasi goreng, ya udah santai aja, pakai WA aja, pakai TikTok aja, pakai Instagram aja, nggak usah ribet gitu. Jadi pokoknya intinya semangatnya adalah keberpeluangan, growth, mendapatkan more customers gitu ya. Fokus ke pelanggan. Itu adalah area kedua, fokus kedua, fokus ke pelanggan. Gimana kita menggunakan teknologi ini, transformasi digitalisasi ini, agar bisa menciptakan pengalaman-pengalaman baru untuk pelanggan. Agar pelanggan itu konsisten terus keep in touch sama kita, terus loyal sama kita, dan itu menggunakan teknologi. Fokus ke budaya, culture. Culture di dunia startup itu beda sama dunia pekerja zaman dulu. Jadi di dunia teknologi, di dunia inovasi, culture-nya itu kadang-kadang bisa lebih lemot secara fisik, tapi lebih aktif secara mental, atau kebalikannya. Dan culture-nya itu adalah sesuatu yang bisa kita break the barrier. Jadi kita bisa mengadopsi dengan culture-culture yang baru. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah fokus data. Fokusnya data. Sekarang kalau kita pakai aplikasi on-demand app, ya, misalnya untuk pesan makanan, pesan minuman, itu di awal itu cuma simple, gimana caranya seorang Sunil bisa pesan makanan. Tapi begitu kesininya, aplikasi itu berkembang menjadi seorang Sunil dalam setahun terakhir pesanannya ayam geprek, martabak, sate, dan sebagainya. Dan frekuensi pemesanannya
Dan jam pemesanannya rata-rata harinya, dan itu adalah data yang sangat-sangat mahal, di mana akan digunakan untuk mendrive reminder secara psikologi. Lo nggak pengen cobain sate ini, lagi diskon lo nggak pengen cobain martabak. That is the power of data. Okay. Nah, pertanyaannya teman-teman, 4 area yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana kita dapat menyesuaikan struktur organisasi untuk menjadi lebih matang secara digital. Bagaimana, kedua ya, bagaimana kita dapat memastikan tata kelola dan investasi digital di seluruh perusahaan. Kadang-kadang kita sebagai company itu ya, kalau ngomongin digital itu langsung kita cuma ngomongin divisi IT doang. Padahal manajemen, marketing, business development, accounting, itu perlu diselaraskan. Perlu dikomunikasikan. Jadi bukan divisi IT yang lain kayak nggak peduli. Pertanyaan ketiga, apa keterampilan kita, kompetensi kita, dan peran yang dibutuhkan untuk model bisnis digital? Jadi keterampilannya kalau nggak ada, susah. Kompetensinya kalau nggak jelas, susah. Dan bisnis model kita ini kalau di-convert atau dibawa ke dalam transformasi atau perjalanan transformasi digital, itu udah memiliki kriteria-kriterianya nggak? Dan terakhir, pergeseran budaya apa yang perlu untuk membangun keunggulan mendasar atas pesaing digital. Kita itu kalau udah masuk ke digital, dengan gaya lama, attitude sama, gaya sama, tapi mau masuk ke transformasi digital, orangnya belum bertransformasi, company culture-nya belum bertransformasi, it cannot work. Yang ada cuman aplikasinya doang. Transformasi tidak terjadi. Untuk itu saya akan share sebuah video, teman-teman. Mari kita nikmati videonya sebentar. Oke. Dari video tadi mungkin teman-teman bisa memahami adalah karakteristik menjadi seorang digital leadership. Jadi pada saat kita masuk ke dunia digitalisasi, kita harus punya semangat atau kita harus punya karakteristik. Nah, karakteristik ini apa sih di era digitalisasi? Ada 6M karakteristik di era digitalisasi. Pertama, kita harus menyadari bahwa digital tidak selalu tentang skala proyek yang mencolok, tapi tentang mengubah orang dan cara kerja. Mengembangkan, yang kedua adalah mengembangkan keterampilan digital di seluruh organisasi, tidak hanya di dalam departemen-departemen tertentu aja, tapi terintegrasi. Ketiga, mengintegrasikan proses dan teknologi digital untuk melayani dan membentuk strategi bisnis dan bisnis yang artistik. M yang 4, jadi pertama ingat ya, menyadari dulu, terus mengembangkan, mengintegrasi, baru memberi, ada stepnya nih. Memberi mandat dan anggaran pada para pemimpin-pemimpin di sini adalah kepala-kepala bidang, kepala divisi untuk menguji dan menanamkan teknologi digital dan cara kerjanya harus gesit. Makanya konsepnya 3K, kekeh, kepo, kebut.
Setelah memberikan mandat, apalagi belajar memberikan tanggung jawab itu ya, belajar trust. Nah, baru kita mulai semua program dan proyek dengan menggunakan penelitian. Disitulah sosok seperti Dr. Pimpin sangat dibutuhkan. Kebutuhan-kebutuhan pengguna, mengulangi apa yang Anda lakukan, bagaimana melakukan sebagai tanggapan dan umpan balik. Dan terakhir, menginspirasi karyawan kita, tim kita. Kita sebagai founder, kita sebagai leaders, kita harus bisa menginspirasi mereka dan menjelaskan mereka manfaatnya transformasi itu. Sekian teman-teman presentasi saya, semoga presentasi saya cukup dimengerti supaya waktunya nggak kemalaman. Terima kasih Mas Saiful dan Mas Aris. Kita masuk ke Pause Q&A. dulu untuk Bro Neil. Ini masih ada slide terakhir, intinya rupiah ya. Rupiah, resilience, and persistence. Ini ya, rupiah. Terima kasih. Kalian Terima semua keren. kasih, Bro Neil. Oke, terima kasih banget. Luar biasa. Simple ya Mas Ipul ya, beberapa poin-poin tadi yang sampaikan sama Brunel, tapi itu esensial banget buat teman-teman ya. Jadi mulai bergerak, walaupun tadi ya semampunya yang bisa kita lakuin, mungkin dari WA aja ya, WA aja, mungkin pakai Excel dulu ya nggak apa-apa. Yang penting bergerak ke sana ya Brunel ya, sama mungkin nanti sampai kulot macam-macam. Yang penting digitalisasinya itu dimulai semampunya teman-teman untuk melakukannya. Oke. Tahu posisi kita di mana, nah, terus sesuai dengan porsi yang kita mampu dulu. Benar. Langsung kita. Oke, langsung aja Mas Aris kita open, Mas Aris. Pertanyaan-pertanyaan untuk para expert kita. Oke, kita langsung buka ini kah? Langsung raise hand atau mungkin kita baca pertanyaan-pertanyaannya? Oke, ini ada satu pertanyaan. Ada pertama dari Pak Brion dulu untuk Pak Pinpin sepertinya Mas Aris. Bagaimana pandangan Pak Pinpin mengenai digital startup saat ini? Mungkin yang disoroti Pak Brion itu kan banyak pemberitaan yang negatif gitu kan. Akhir-akhir ini banyak startup yang rasionalisasi, pemecatan PHK besar-besaran gitu. Nah, pendapat Pak Pinpin seperti kemarin apa? sempat kita bahas bareng-bareng juga ya sama Pak Hadi dan juga Pak Yus. Pak Yuswadi kemarin ya. Monggo silakan Pak Pimpin. Langsung jawaban singkatnya mungkin Pak Pimpin untuk pertanyaan ini. Sebenarnya harus hadir acara Pak Pimpin kemarin ya sama Pak Indrawan sama Pak Hadi. Tapi mungkin Pak Pimpin bisa mengasih apa ya jawaban yang singkat mengenai pertanyaan ini, monggo. Iya, pertama nanti teman-teman yang mau tahu soal digital startup nonton YouTube saya tuh ya, Dr. Pinpin Baktiar. Itu ada Mas Indrawan, Mas Jeki, Pak Hadi. Wah, itu kalau teman-teman pengen tahu gambaran digital startup Indonesia, rasanya cukup terjawab di video itu ya. Nanti monggo teman-teman nonton. Nah, kalau tadi ada pertanyaan gimana digital startup saat ini? Oh, keren lah. Jadi memang saya dalam hal ini satu posisi sama Mas Hadi ya, Hadi Kuncoro, bahwa digital startup itu keren dan harus dimajukan di Indonesia. Saat ini terjadi pemecatan segala macam, memang faktornya dua tuh teman-teman. Satu memang di behavior industri digital startupnya itu mungkin terlalu over investment, terlalu pragmatis, bisa faktor itu. Tapi juga faktornya bisa juga kedua kan semacam evaluasi makro ya. Jadi ketika evaluasi makro, selain digital, yang non digital juga pada kena ya. Jadi kena rame-rame ya. Tapi memang overall digital startup itu pertama bagus banget untuk pengembangan entrepreneurship Indonesia. Kedua memang ada semangat digital startup itu jangan hanya terjebak soal investment game atau valuation game aja dong. Tapi semangatnya adalah menjadi sebuah arah bisnis optimization game lah, bisnis optimization game. Nah mungkin itu jawaban saya Mas Ari. Iya, ya sekali lagi coba cek YouTube-nya kemarin itu luar biasa banget sebenarnya. Malah saya sedikit ingat kata-katanya Pak Indrawan ya kemarin malam tuh ya Pak Dokter. Jadi kayak ini momentum ya, ini momentum untuk membuat startup semakin ke arah yang lebih benar gitu. Betul, setuju.
Karena yang kemarin pragmatis banget Mas Haris. Betul. Masuk ke startup dengan asal-asalan, lalu berharap dapat guyuran uang besar-besaran. Nah, dengan segala evaluasi ini, seperti Mas Indrawan bilang, ini waktunya untuk mengajak sektor ini jadi keren. Betul. Saya kebetulan juga Pak Pimpin, ini saya ada beberapa klien perusahaan startup company, ya. Terus kemudian kemarin kita evaluasi itu bisnis model, kita mulai lihat mulai analisis pakai design thinking dulu, terus kemudian analisa lean canvas-nya, analisa lean startup-nya. Yang saya kaget, mereka itu namanya lean canvas sama lean startup itu nggak ngerti gitu. Loh, sampai udah bikin jadi ada satu yang habis 5 miliar itu lean startup aja nggak ngerti, padahal perusahaan startup gitu. Aku langsung geleng-geleng kepala. Aduh, ini udah habis 5 miliar. Ya Mas Haris, ya naas banget ya. Iya, jadi akhirnya itu tadi Pak Wimin, jadi terburu-buru gitu ya, terburu-buru. Seperti apa yang kata Bruno tadi luar biasa banget teman-teman. Jadi digitalisasi itu bukan berarti ujuk-ujuk langsung ngomong teknologi, enggak, tapi dari mindset-nya dulu. Nah, teknologinya itu bahkan bagian akhirnya gitu ya, endingnya gitu. Tapi dengan mampu bertahap ya, kalau bicara lean startup ya dengan lean dulu lah, dengan ramping dulu lah, di iterasi, di build, mission, dan sebagainya. Oke, mungkin kita bisa ngasih kesempatan Mas Ipul untuk yang hadir bertanya langsung ya kepada. Boleh. Ya boleh. Sambil ini ya, Mas Raffi nyiapin siapa yang mau bertanya langsung. Sorry, ada suara. Ini ada pertanyaan untuk Bronil nih. Tadi kan Bronil sempat di ending slide-nya itu ada RP gitu, resilient sama persistent. Nah, ini ada pertanyaan yang nyinggung itu juga gitu. Jadi Mbak Ayu dari Ayara Jogja, Ayara Food mau bertanya, design thinking dan growth mindset seperti apa gitu. Kalau Mas Haris biasanya design thinking. Intinya gini, mindset seperti apalah yang perlu sekali dipahami oleh usaha kecil biar roadmap menuju industrial itu yang disebut Pak Pinpin itu bisa tercapai. Gimana Brunil? Oke. Kalau dari saya ngejelasinnya begini. Kalau kita statusnya adalah kita adalah pengusaha pemula atau perusahaan pemula, startup ya, pemula. Kalau kita memang sudah memiliki vision untuk menjadi corporate, vision untuk menjadi perusahaan besar, pertama kita harus tahu kalau vision itu akan tercapai dalam waktu 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun, mental kita ya, secara mental. Apakah kamu, si pelaku atau si pengusaha itu, segitu kekehnya dengan goal atau tidak? Kedua, kita harus tahu kalau kita adalah pengusaha, 2 karakteristik pengusaha yang harus dipegang teguh menurut saya. 1, kita selalu tahu dalam setiap kesulitan akan ada kesempatan. Itu belief system yang penting sekali. Kedua, yang namanya bisnis itu nggak ada yang pasti. Makanya gue suka bingung. Kalau ajakin orang ngomong bisnis, ya bro, kita mendingan yang ngomong yang pasti-pasti aja. Gue bilang yang pasti lo mati bro. Kalau bisnis gak ada yang pasti. Justru serunya di bisnis itu karena tidak ada yang pasti. Lo menemukan hal-hal yang pasti tidak terjadi. Dan itu lo create solution-nya. Sampai situ paham ya? Biar semangat guys. Nah, semoga menjawab, Mas. Ya, growth mindset itu salah satu growth mindset. How you think the other way around. Mas Ipul, ada pertanyaan menarik nih dari Mbak Rosli Batubara. Izin bertanya melalui moderator untuk kedua narasumber, menurut Bapak, bagaimana potensi digital startup yang dimulai di desa dan dalam sektor non-teknologi seperti pertanian? Ini kayaknya yang jawab Mas Ipul yang sebagai pelaku startup di bidang startup pertanian. agritech ya. untuk narasumber kita aja lah, untuk narasumber kita aja. Aku pelaku juga soalnya pelaku. Pak Pinpin silakan Pak Pinpin. Justru dijawab sama pelaku lebih tepat. Gimana Mas Ipul? Oh, aku ya. Aku kebetulan pelaku gitu ya. Sebenarnya serius kalau kita ngomongin pertanian itu politiknya gede banget gitu ya, politiknya gede banget. Itu adalah satu sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, di mana kalau biasanya startup kan bingung gini ya, singkatnya gini.
kalau kebanyakan startup kan bingung nyari problem untuk di-solve. Kalau di pertanian banyak banget masalah berceceran yang memilih untuk di-solve. Cuman problemnya gini, kita mau main di mana dulu, mau di hulu atau di hilir, terus kita mau main untuk vertikal apa, misalnya kita mau menentukan, aku mau main padi, gitu. Nah, kebetulan kita bermain di padi sih. Padi, aku mau main hortikultura, aku mau main komoditas perkebunan gitu. Itu cara mainnya beda-beda. Intinya kita harus tahu dulu, tentukan fokusnya dulu. Itu yang paling challenging itu menurutku di situ. Terus habis itu baru mulai lakukan apa yang Dr. Pinpin sama Brunil sampaikan tadi ya. Benar-benar dikuliti mulai dari customer centric. Bener nggak sih ini masalah ini dirasakan oleh petani gitu. Seberapa suffer mereka dengan masalah ini. Baru kita geluti itu. Setelah itu beres, tervalidasi, nah kita bikinkan semacam kayak tools-nya untuk mempermudah proses delivery solution tadi. Untuk itu aku harus keliling kota ngobrol dengan petani langsung gitu. Jadi saya main ke sawah, Pak Dokter. Ini sebenarnya kalau saya keliling kota bukan kayak Mas Haris ya. Mas Haris enak ke hotel-hotel gitu. Kalau aku ke sawah-sawah ngobrol sama. Bayangin kalau andai saja gini ya, kalau misalnya kita dari teman-teman itu berpikir bahwa startup itu harus digital, startup itu harus aplikasi dan lain-lain. Petani itu nggak pegang HP kadang, bayangin. Mungkin tools yang tercanggih yang mereka pegang itu WA. Yang pegang aplikasi mungkin ketua kelompok Poktan gitu, itu baru mungkin agak canggih dikit lah. Tapi kebanyakan mereka ya pegang HP, tapi HP yang cuman telepon sama SMS. Bayangin kalau mindset kita cuman kepikiran startup itu adalah aplikasi, alangkah tidak nyambungnya di situ. Jadi kita harus pahami dulu yang disampaikan oleh Dr. Pinpin sama Brunil itu benar-benar mengakar banget gitu. Sebelum kita berpikir digitalisasi itu adalah teknologi, itu kita pending dulu karena digital sebenarnya itu adalah memahami apa yang masalah yang ada di market itu yang jauh lebih penting, customer centricity yang disampaikan Brunil tadi. Itu menjadi challenging banget. Aku lihat highlight-nya Pak Pimpin tuh itu dari biaya yang berapa Mas Ibu nyemprot yang 300.000 jadi tinggal bisa menghemat 90% biaya. 90% saving. Gila gitu. Ya itu ya gara-gara ketemunya petani sendiri Mas Aris yang ngerasain gitu. Tapi ya gitu banyak kalau tadi tanya gimana caranya, memang ketika kita mau masuk ke agritech itu terutama ini ya harus benar-benar tahu apakah solusi kita ini works atau tidak. Benar-benar kalau misalnya kita implementasikan benar nggak sih masalah mereka selesai. Itu pertama. Yang kedua, mereka sanggup bayar atau tidak. Itu kedua. Karena kebanyakan yang canggih-canggih gitu ya. Misalnya kita bisa aja bawa misalnya IoT gitu. Tiba-tiba sawahnya penuh dengan sensor-sensor IoT. Balik modal nggak tuh? Balik modalnya kapan? Nah itu yang benar-benar visibility bisnisnya benar-benar kita harus pikirin sih. Makanya nggak boleh gegabah. Jadi benar-benar harus cermat. Kita harus mau bermain di mana dulu, mau main komoditas apa dulu, terus mereka mampu bayar nggak? Nah, karena percuma loh kalau kita misalnya kita tahu solving problem, tapi petani nggak mampu bayar. Nah itu sih problemnya di situ. Intinya Mas Ipul jangan seru sendiri ya, Iya, iya betul. Dan betul. Yang paling penting ya, saya boleh tambahin buat teman-teman yang lagi nonton, jangan pernah memulai bisnis karena ingin terlihat keren. Yes. Okay? Pakat, Jangan pasti pernah. boncos tuh. Iya. Misalnya gue pengen buka restoran, tapi gue harus unik, berarti gue harus pakai teknologi. Nah itu nggak penting. Yang penting
Lu buka restorannya dulu, yang penting masaknya dulu, yang Enak, penting barangnya makanan bisa mesti keluar. Enak dulu. Iya, pokoknya 3 poin nih. Harganya masuk kantong, makanannya enak, kuantitinya banyak. Selesai. Kalau itu 3 udah dapat, kelar bos gitu. Tapi kalau bayar personel seperti Pak Pimpin, tambahi satu lagi, menu jengkol, selesai. Iya. Selesai gitu. Jadi Selesai Mas saya- Aris. Selesai. Mau Dan restoranmu saya kayak nggak apa, kaget pasti tuh Mas gua Aris cari tuh. kalau saya nggak kaget kalau Mas Aris ketemu sama beberapa startup bisa sampai jalan 4, bisa habis 5M 10 dan sebagainya sampai nggak ngerti design thinking, nggak ngerti lean. Banyak itu terjadi di luar Jakarta. Jadi pebisnis tradisional punya uang, saya pengen ikutan masuk. Saya pengen ikutan the wave of technology. Jadi mereka mengerti belajar itu by doing. Kan ada belajar by learning, belajar by doing. Nah, learningnya kagak dikerjain, doingnya mau dikerjain. Nah, itu kan. Duingnya digas. Iya. Duitnya banyak kali. Oke. Baik, teman-teman silakan mau raise hand untuk kemudian bisa ngobrol bareng. Yuk, ayo ngobrol langsung sama mumpung ada guru-guru kita di sini, teman-teman. Mas Ipul, Mas Aris. Raffi, monggo kalau ada yang. Oke. Mas Ipul, Mas Aris. Kebetulan kaki saya 2 kan, satu sisi memang di kestarapan, satu sisi di manajemen ya. Saya jadi tergelitik nih. Jadi kalau ditanya startup yang baik gimana, saya pengen menjawab dari sisi manajemen ya. Menurut saya ada 3 kata kunci ya. Jadi efektif, efisien, dan newness. Jadi startup yang teman-teman lakukan itu mendorong proses bisnisnya makin cepat nggak? Makin murah nggak? Dan juga kalau belum ada ya diadakan. Jadi menjadi kebaruan. Mungkin itu sedikit tambahannya Mas Aris, Mas itu. Iya, novel kalau di desain kita Pak, novelty over relevance ya. Jadi yang novelty dulu yang didahuluin daripada yang memang udah relevan gitu. Betul. Oke, ada nih Mas Ipul yang sudah kita tarik. Mas Raffi mungkin bisa dibantu. Siapa yang ada 2 tuh yang raise hand tuh. Dari tadi juga ada beberapa yang raise hand. Iya. Kalau masuk di Q&A juga ada beberapa. Ada 7. Iya. Mas Angga bisa open mic atau kepencet, jangan-jangan kepencet. Halo, Mas Angga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini saya lagi jualan nih, Coach. Oh, temanya nasi goreng. Saya paling seneng kalau ada penanya yang sambil kerja. Ini kayak expertnya beda gitu Mas Ipul ya. Keren Iya, banget. siap. Keren banget. Monggo Mas Angga. Iya, ini Pak Mas Putu Mahendra ya? Beli putu? Iya, Pak. Iya. Iya. Gini, Coach. Kebetulan ini kan kita baru jalan 3 bulan ya. Jadi saya banting setir tadinya ya jadi karyawan biasa, terus saya lihat ada sebuah potensi besar di nasi goreng ini ya, terutama nasi goreng Semarang. Jadi teman-teman nanti bisa mampir dong di ini nasi goreng kita. Cuma lokasinya di mana? Lokasinya di Semarang, di Semarang mana, Mas? Nasi goreng Semarang di Kota Semarang. Oke. Ya, Instagramnya apa? Masyo namanya. Insya Allah nanti saya share lokasinya. Share ya, nanti share di chat ya. Siap. Gimana Pak pertanyaannya? Ya, kebetulan ini kan saya baru jalan 3 bulan. Cuma memang untuk bisa mendapatkan pelanggan ini memang butuh proses ya. Nah, ini bisa minta masukan dari para coach di sini bagaimana untuk mengakselerasi atau mempercepat. Karena secara sosmed kita sudah main, terus WA pun juga udah kita share, ternyata juga responnya masih minim dari dari masyarakat atau calon customernya seperti itu. Segmentasi kita ya orang-orang perumahan, ya usianya di usia milenial lah, di antara umur 25 sampai 45. Jadi kita di Semarang ini ada satu nasi goreng yang sangat khas, namanya nasi goreng babat khas Welahan seperti itu. Dan setiap ada nasi goreng Welahan pasti ngantrinya berjubel-jubel seperti itu. Nah, cuma kita ingin mencoba untuk, dan rata-rata ya pengelolaannya masih asal-asalan dan belum tersistemasi gitu. Nah, harapannya kita ingin memulai ini dan nanti harapannya bisa besar seperti itu, Coach.
ada masukan Oke. ya Coach, sebaiknya bagaimana untuk nasi goreng ini seperti itu. Oke. Karena ini memang tradisional, masaknya pun juga pakai kayu bakar itu, jadi nggak pakai gas. Dan memang kalau orang sini kalau udah pakai kayu bakar pasti enak seperti itu. Jadi apa yang tadi disampaikan Brunil, rasanya enak dan banyak orang yang udah cocok, porsinya juga banyak, harganya pun paling terjangkau di Kota Semarang. Oke. Ini kalau bicara kuliner masih kalau bukan Pak Pimpin yang jawab nggak afdol nih. Ya, Makasih, ya, Coach. ya. Oke, terima kasih Mas Angga. Siap. Nanti di Baik, kolom Mas. chat ya Mas, di share ya namanya Oh, ya. siap. Mudah-mudahan bisa silaturahmi Mas Angga ke Semarang. Saya juga langsung tertarik. Amin. Siap Coach. Monggo Pak Pimpin. Ya, tinggal. Iya, Mas Angga, ada 3 ya. Apa? Lupa lagi. Pertama ya nasi goreng. Nasi goreng itu Siap. makanan sejuta umat. Jadi market availability-nya bagus. Pembelinya ngantri ya. Pembelinya jadi aman. Oke, yang kedua memang wajib enak Mas Angga. Siap. Wajib enak. Nah, validasinya gimana? Tanya teman-temannya tuh kanan kiri gitu. Jadi kalau makanan rumusnya udah pasti wajib enak gitu. Menurut saya enak, perjuangkan terus untuk memang benar-benar enak. Jadi merubah dari menurut saya enak sampai benar-benar enak. Nah, itu perjuangan kita tuh sebagai pemain kuliner. Karena itu teori paling tradisional lah, makanan enak pasti dicari orang. Sesederhana itu. Nah, yang ketiga kita ngomongin ilmu marketing, Mas. Bicara marketing itu kalau kayak kita dagang kuliner itu tuh ada 6 hal tuh, Mas. Ada 6 hal. Pertama tuh bagaimana agar orang tahu. Jadi bagaimana orang tahu. Kedua, bagaimana orang tertarik. Ketiga, bagaimana orang beli. Keempat, bagaimana orang beli lagi. Kelima, bagaimana beli terus. Dan keenam, bagaimana orang ngajak temennya beli. Nah, ini ada 6. Di 6 hal itu dipikirin, Mas. Dipikirin. Ya, emang sebenarnya kalau mau disederhanakan yang gini-ginian ini kalau di korporat besar itu namanya marketing budget selesai gitu kan, beli 1 dapat 2, beli 1 dapat 6 gitu kan. Gitu-gituan selesai. Ada satu perusahaan mie instan itu promosian budgetnya 300 M hanya untuk dapat omset 60 M gitu. Nah, itu kan kenyataan di lapangan. Artinya memang urusan customer acquisition itu memang costing driven banget, budgeting driven gitu kan. Nah, cuman kalau buat kita UMKM kan nggak bisa bertarung di model begitu ya. 6 hal itu tadi, Mas. Bagaimana orang tahu? Nah, gimana caranya tuh? Itu Mas Angga bikin rumus sendiri. Bagaimana orang tertarik? Gimana caranya tuh? Bagaimana orang beli? Ya mungkin diskon dulu atau apalah gitu kan. Tapi kan Mas Angga tahu nih ada 6 layer yang sebenarnya Mas Angga bisa utak-atik. Tapi memang prasyaratnya tadi diperjuangkan nasi gorengnya enak dulu Mas Angga semaksimal mungkin. Mungkin itu sedikit Mas Aris, Mas Angga dan teman-teman. Terima kasih Coach. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih Mas Aris. Ya, Assalamualaikum. Mas Angga. Waalaikumsalam. Udah saya share ya lokasinya ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, udah ada di chat ya. Ini Bro Nil kemana nih? Oh ya, mungkin aku mau nambahin sedikit ya, Mas Angga. Kebetulan memang saya sering ketemu sama teman-teman kuliner. Jadi benar sama Pak Pimpin tadi, sama Brunil bahwa enak itu memang keharusan default ya. Itu udah sekarang bukan value lagi. Itu sudah keharusan yang wajib ada bagi makanan, jual makan itu pasti enak. Nah, nanti mungkin tadi menarik ya, Mas Angga tadi udah dimasak sama kayu dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah ada unique value proposition-nya yang membuat orang kepikir kalau masak kayu masih enak. Nah, saran saya sedikit buat Mas Angga, kasih sesuatu yang berbeda gitu. Karena kalau kita sama ya, contoh nih di Jakarta itu nasi warung Tegal tuh ya sama semua warung Tegal kayak gitu. Ibarat semua sapinya sapi putih semua. Maka kasihlah sapi yang warna ungu lah ibaratnya katanya Seth Godin. Jadi bikin sesuatu yang berbeda, bikin sesuatu yang wow, tapi perbedaan tadi itu betul-betul bikin menarik orang. Nah, apa sih Mas Angga kalau bahasa saya sama Sipul itu wow faktor ya. Kasih wow apa sih yang berbeda yang kemudian bisa menjadi daya tarik. Contoh nih mungkin sedikit yang saya pernah
contohin ada apa itu Mas, sayur lontong ya, lontong sayur lah, yang lontong sayur ya kemarin di channel YouTube dikasih sulit saya juga sharing juga. Jadi ada lontong sayur di Jakarta itu ya enak, apa lezat enggak juga, enaknya juga sama yang lain, tapi yang menariknya itu lontongnya ini dibuat 2 meter gitu. 2 meter. Nah itu yang menarik orang untuk kemudian ngontenin, menarik orang untuk kemudian menceritakan gitu. Padahal kalaupun udah jadi lontong sayur, apa sih bedanya lontong 2 meter sama lontong 20 senti? Sama aja rasanya gitu. Jadi intinya kasih sesuatu yang berbeda di nasi goreng tadi yang itu membuat orang itu bicarain gitu Mas. Membuat orang ngomongin tuh, membuat orang kepo tuh ya, membuat orang FOMO gitu. Itu sih Mas Angga mungkin bisa ditambahin. Mungkin Mas Ibu bisa nambah dikit, Mas? Ya, intinya gini sih, kadang kesalahan dari pebisnis itu berhenti di persepsi dia aja gitu. Misalnya saya berpikir bahwa produk kita bagus, tapi bagusnya masih di persepsi kita. Tapi kita lupa menyampaikan atau mengkomunikasikan ke market bahwa market harus juga merasakan yang sama gitu. Nah, entah itu caranya seperti apa dengan konten, dengan ciri unik tadi agar mudah dikenali itu harus nyampe sih, harus nyampe. Makanya kalau biasanya saya sama Mas Haris itu wow factor itu paling tidak kita harus punya 3. Produknya harus wow, servisnya harus wow, baru kita mainkan gimmick. Gimmick itu wow marketing. Nah, itu baru di gimmicknya. Sebenarnya sih kalau produk wow, service wow, itu orang akan nyari dia sendirinya kok tanpa marketing yang ini ya, tanpa marketing yang aneh-aneh gitu. Akan word of mouth-nya, referralnya jalan sendiri. Tapi kalau katanya Elon Musk, kalau kita cuman main di barang komoditas, komoditas itu yang paritasnya kurang lebih hampir sama gitu ya, cirinya hampir sama, tetapi kita tidak jauh lebih baik dari kompetitor, itu persaingannya berat. Persaingannya berat. Makanya harus dominan di situ sih. Nah, Mas Haris, ini ada yang nanya lagi nih, Beli Putu Mahendra, silakan. Ya, selamat malam Pak. Mohon Selamat izin malam. bertanya. Ini dari Bali? Saya di Bali. Oh, langsung dari Bali. Silakan, mau ke Dr. Pinpin atau ke Brunil atau kedua-duanya? Kedua-duanya tolong kalau bisa. Oh iya. Ya. Jadi sekarang kan di era digital ini sudah banyak ada startup, bahkan mereka juga serupa seperti kayak Gojek, Grab, dan Shopee. Nah, kira-kira bagaimana cara kita bersaing, misalnya kayak ingin memiliki startup yang seperti itu juga, bagaimana caranya bersaing dengan startup di satu jenis itu area itu kayak GoFood, mereka ada punya GrabFood, ShopeeFood. Apakah yang diperlukan untuk bisa bertahan dalam long run-nya, Pak? Dan juga dalam rekrutmen untuk sebagai misalnya startup baru, apakah kita perlu merekrut orang-orang yang udah the best atau bisa dari mulai yang dari bawah dulu, misalnya kayak fresh graduate, dari anak-anak fresh graduate seperti itu. Dan apa kira-kira apa nih yang membuat startup-startup tersebut, misalnya kayak ada yang baru-baru lagi juga Maxim seperti itu, dan berbagai jenis startup transportasi online untuk berani masuk ke area yang sama. Apakah itu peluangnya masih besar, namun kompetisinya juga yang besar? Bagaimana kira-kira pertimbangannya mereka? Saya penasaran, Pak. Sekian dan terima kasih. Siap. Terima kasih, Beli. Pak Pinpin dulu. Monggo silakan. Ya. Tapi sedikit mundur dikit nih Mas Ipul. Kak Angga tadi saya baca tulisannya agak sedih juga kan. Beliau udah berupaya jualan nasi goreng masih stuck. Saya cuma pengen tambahin satu kata aja nih Mas Angga. Itu kembangkan service quality, circle service quality. Jadi kita ramah, salam senyum sapa gitu kan. Kalau kita udah nggak mampu bertarung di produknya, udah masal, kita optimasi di servisnya. Nah itu aja sedikit Mas Ipul. Oke, Mas Putu, startup ya. Aduh, ini pertanyaannya sulit ini. Yang pasti
Itu dia tuh apa Mas Putu, startup itu punya dua wajah Mas Putu. Dua wajah bisnis startup. Teman-teman startup wajahnya itu yang pertama gini. Pertama adalah bisnisnya si startup itu sendiri, yang kedua adalah bisnisnya investor itu sendiri. Itu udah jadi dua jenis bisnis yang berbeda tuh. Jadi kalau memang Mas Putu pengen jadi startup yang bagus, pahami investor itu pengen berbisnisnya gimana. Jadi nanti startupnya Mas Putu nyambung sama investor. Jadi kan jangan sampai Mas Putu sudah merasa keren banget sama bisnisnya, ketika ketemu investor nggak taunya ketemu paradigma baru. Nah itu sering mentok tuh di situ. Itu yang pertama. Yang kedua memang kalau Mas Putu pengen jadi startup itu, saya sih memotivasi, ayo perjuangkan dirinya jadi pebisnis yang hebat, Mas. Startup itu kan cuma tools, cuma cara. Startup itu adalah bentuk aktualisasi bisnis. Jadi startup yang hebat itu adalah yang dilakukan oleh para pebisnis hebat gitu. Walaupun masih banyak anak muda yang jadi startup, tapi mereka pandai bisnis, Mas Putu. Karena sebaliknya banyak orang startup itu basisnya cuman bikin aplikasi doang, ya, solusi doang. Solusi itu cuman awal. Ketika kita punya rencana pengen bangun solusi, langsung kan pertanyaan berikutnya market size-nya gimana? Bisnis implementasi yang mau kita kembangkan dari startup itu gimana? Ya ujung-ujungnya tim development gimana? Bahkan puncaknya investor tuh pengen ngeliat tuh, kamu canggih nggak sih? Kamu canggih nggak sih? Gitu. Jadi kalau bicara melaksanakan bisnis startup, ya oke lah kita coba-coba melakukan bisnisnya, tapi pastikan diri kita dorong secanggih mungkin, Mas Putu. Terima kasih Pak atas Yuk. jawaban. Ya. Jangan lupa nonton YouTube saya tuh. Itu ada Mas Indrawan, ada Pak Hadi, wah lengkap sekali Mas Putu. Ya, siap Ya. Pak. Terima kasih banyak. Mungkin kalau aku ditambahi Mas Putu, jadi memang harus fokus sama problem ya. Jadi memang bagaimana sih menemukan problem solution fit terlebih dahulu, ya. Terus kemudian dari situ Mas Putu kalau biasanya kan harus sampai ketemu market fit gitu. Dan itu perlu sabar ya. Jadi jangan buru-buru langsung ujuk-ujuk bikin aplikasi, ujuk-ujuk ini enggak, tapi divalidasi. Gojek pun juga dimulai dari call center gitu, memvalidasi. Jadi memang sabar ya kalau belajar lean startup ya bikin minimum MVP dulu, minimum developer dulu, di launching, dipelajari. Nah, proses itulah yang sebenarnya mendengar feedback ya dan bercoba untuk rendah hati menerima feedback. Biasanya banyak nih bisnis itu kalau dikomentari itu kan Pak Pipin, maunya defensif gitu ya. Ini kamu kok gini toh gitu. Aduh, nggak bisa aku gini, gue gini, membela diri. Nah ini enggak, teman-teman, ketika dapat feedback itulah harta terbesar bagi seorang startup gitu ya. Mendengar feedback customer itu tadi gitu. Mudah-mudahan Mas Putu terus rendah hati untuk menerima feedback, itu sih kata kuncinya sih di startup ya. Ya. Manfaatin feedback lah. Itu sumber pembelajaran. Mungkin boleh lagi sedikit pertanyaan Pak untuk melengkapi yang tadi Pak. Kan sekarang ini kalau startup aplikasi-aplikasi kayak yang besar Gojek, Grab, sama Shopee itu kayak mereka memerlukan kayak promo besar-besaran, kayak diskon, gratis ongkir segala macam. Apakah dalam sebuah startup kita perlu juga mengimbangi hal seperti itu atau ada trik lain yang mungkin lebih efektif dan cost efisien kayak gitu Pak? Iya, ya tadi itu dengan Mas Putu bisa menjadi problem solving yang tepat, itu Mas Putu nggak harus bakar-bakar duit gitu. Ya jadi startup itu kadang teman-teman ini kesalahan startup itu selalu berpikirnya startup itu bakar duit, startup itu aplikasi dan sebagainya. Ya, itu kesalahan teman-teman di awal mindsetnya seperti itu. Jadi malah nggak fokus sama problem solvingnya. Jadi kalau problem solvingnya itu betul-betul bisa market fit, klik, itu nggak perlu bakar duit pun nggak masalah gitu Mas. Itu kan cuman cost acquisition customer yang harus kita gelar lebih dulu gitu ya. Ya contoh nih mungkin masih sedikit waktu ya nih. Contoh nih kayak Halodoc gitu. Halodoc itu nggak terlalu bakar duit karena dia sangat market fit banget, problem solution fit banget gitu. Bayangkan kalau saya
saya sakit kalau saya harus ke dokter praktek, saya harus ngantri, saya harus duduk di kursi panas, maksudnya kursinya kan stainless steel, harus nunggu, antri lagi ke apotek, balik lagi ke rumah dan sebagainya. Dengan Halodoc, aku bisa scrolling TikTok sama Reels di kamar tidur sambil bisa nunggu resep datang gitu, Mas. Itu saya tahu Halodoc itu nggak bakar duit, tapi karena market fit-nya banget, ya dia akan growth. Jadi jangan berpikir masalah bakar duitnya ya, Mas. Program solution fit-nya itu yang lebih Mas butuh fokusin customer-nya gitu. Terima kasih banyak, Mas. Oke, Terima kasih banyak informasinya. thank you. Mas Ipul, ini jam berapa, Mas? Jam 1 pertanyaan lagi kali ya. Satu pertanyaan lagi Tadi ya, masih ada ya. Bronil belum jawab tadi. Mana Bronil? Ronilnya keputus mentah. Putus. Oke. Satu pertanyaan lagi deh, kita open. Ya, satu pertanyaan lagi. Ya, untuk Pak Dokter. Mas Raffi, ada yang bisa di-open, Mas Raffi? Nah, ini ada Pak Abdul Halim. Bu Nur Hayati angkat tangan tuh. Oh iya, monggo. Oh, Pak Abdul Halim dulu kayaknya. Ya, Pak Abdul Halim, silakan. Oke, terima kasih. Saya sendiri sudah memulai usaha dan setelah saya jalani kurang lebih 2 tahun, ada 3 pertanyaan yang besar. Jadi saya minta best practice dari hal tadi. Yang pertama adalah perlu atau tidaknya co-founder. Yang kedua tentang hiring atau merekrut. Karena di awal-awal merekrut orang itu susah banget, kan nggak ada yang percaya usaha kita. Yang ketiga adalah tentang funding, ya tentang permodalan. Apakah sebaiknya menguras duit kita dulu atau patungan atau lewat bank atau ya investor seperti itu. Terima kasih. Monggo Pak Bibi langsung dijawab, Pak. Banyak amat, Ini Mas. startup ya berarti ya Pak Abdul Halim ya? Kenapa, Pak? Perusahaan startup ya? Atau bisa Ya, ngomong? Ya, saya sih sebenarnya nggak startup yang keren. Startup artinya baru memulai gitu, baru 2 tahun gitu. Tapi bisnis saya adalah impor barang dari Cina, kemudian menjual di Indonesia begitu. Dan sebulan bisa menjual kurang lebih 15.000 barang begitu. Wow, keren. Oke, monggo Pak Mimin. Ya, perlu nggak co-founder? Ya kalau bisnisnya udah oke, nggak perlulah, Mas Lim. Nggak perlu co-founder. Terus bicara rekrutmen, tantangannya apa tadi? Ya, di awal-awal itu susah sekali yang mau kerja sama kita. Karena ya belum ada track record, ini baru berapa bulan berdiri misalnya. Sehingga yang datang adalah orang yang mohon maaf kualitasnya rendah, yang harus dididik dulu, yang banyak sekali permasalahan di belakang dan lain-lain begitu. Sehingga ya butuh learning curve yang sangat panjang seperti itu. Iya. SDM ya. SDM itu memang suka tidak suka berbagai determination-nya kan kurang lebih SDM Betat itu kan 3 ya. Pertama gaji ya, kedua memang karir path ya. Gue punya karir nggak di sini. Yang ketiga baru apa ya, semacam ya another engagement lah, culture, kedekatan kepemimpinan dan sebagainya. Tapi memang penelitian menunjukkan menurut saya 60-70% gaji, Mas. Gaji. Jadi memang nggak bisa tuh kalau kita tidak punya kesepadanan gaji mendapat rekrutmen yang oke. Ya kenyataannya begitu, berbagai riset juga ngomongnya gitu. Ini kan teori kepemimpinan kan banyak banget dan indah-indah. Tapi kan itu ada prasyaratnya. Prasyaratnya organisasi bisnisnya udah agak normal gitu kan. Jadi prasyarat kondisi dasar itu udah terpenuhi semua gitu kan. Tapi kalau kayak kita entrepreneur kan masih batuk-batuk gini kan. Nah, kenyataannya begitu. Makanya memang pemicunya gaji, Mas Lim. Ya diupayakan gajinya agak pantas lah. Lalu yang kedua memang kedekatan pemimpin lah. Saya juga karyawan saya kemarin 18 orang,
itu memang saya agak terbatas membangun gaji sama mereka, tapi saya membangun kedekatan yang sangat pribadi sama mereka. Makanya ketika perusahaan saya tutup, nangis semua mereka, nangis semua karena itu gajinya sedang-sedang aja, tapi pada betah tuh 7-8 tahun kerja sama saya. Memang kedekatan pribadi sama sayanya baik. Terus yang ketiga masalah funding ya, perlu nggak ya? Kalau tidak mau lompat nggak usah Mas Lim. Iya, kalau nggak mau lompat organik aja. Tapi kalau mau lompat, merasa keren dan mau lompat dan punya semangat ketemu investor yang bisa jadi abangnya Mas Lim ya, bukan jadi tuan ya, menjadi abang, nah, baru kita funding lah. Tapi kalau nggak ya udah jalanin aja yang ada, organik ya, kita menjalankannya bahagia, tidurnya enak, udah gitu aja. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas? Nanti sisanya Alim? kita telepon-teleponan Mas Lim. Ini warga Eci ini. Oh, warga Eci. Warga Siap, Eci siap. sejak 2014. Thank you Mas Lim. Thank you. Lupa telepon-teleponan kita. Nanti Oke, aku siap. telepon. Ya. Ya, mungkin tambahin sedikit ya, andai kata butuh co-founder ya, karena saya background-nya bukan entrepreneurship tapi dari guru ya, tapi kemudian jadi seperti ini. Jadi andai kata saya harus mencari co-founder ya, itu kira-kira yang seperti apa begitu? Dan bagaimana peran reward mereka sehingga mereka juga menambah pertumbuhan yang eksplosif, bukan malah menjadi penghalang seperti itu. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, co-founder itu pertama cocok Mas Lim, mesti cocok karena Mas Lim masih di masa perintisan. Kedua kompeten ya, kompetensi yang pasling, dia melengkapi yang Mas Lim nggak punya. Nah bicara imbal hasilnya itu memang kalau udah ngomong co-founderan itu suka tidak suka shareholder, pembagian saham, ya. Nah ini sekaligus sebenarnya pertanyaannya gini, yang Mas Lim butuhkan itu adalah co-founder atau profesional gitu kan. Kalau ada duitnya ada profesional aja lah, nggak usah pakai co-founderan, ribet Mas. Ya kalau ada duitnya ambil aja profesional, bayar, optimalkan kepentingan bisnisnya Mas Lim. Karena itu berfounderia itu benar-benar ilmu kehidupan banget tuh. Sementara Mas Lim lagi ruwet nggak sama bisnisnya? Ya, bisnisnya itu sebenarnya sudah berjalan 2 tahun, jadi mungkin saya lebih condong ke hire profesional begitu. Ini sebuah saran yang luar biasa keren begitu. Terima kasih Pak siap. Dr. Pinpin. Ya. Siap, nanti kita telepon-teleponan ya. Saya ada utang telepon sama Mas Lim. Thank you, Mas. Oke, siap ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Halim. Oke Mas Ipul, mungkin kita, tadi penanya terakhir ya. Sebelum kita close ya sesi ini, mungkin Pak Pimpin bisa memberikan Wrap up, kesimpulan ya. Kesimpulan ya, closing statement atau apa untuk teman-teman di Evapora, monggo. Iya, ya itu ya, melakukan usaha tidak otomatis jadi entrepreneur teman-teman ya. Jadi jadilah entrepreneur ya. Ketika teman-teman sebagai pelaku usaha bermetamorfosis, bertransformasi jadi entrepreneur, nah di situ potensi lompatan besarnya terjadi teman-teman ya. Kecuali teman-teman dengan organic growth udah happy, ya udah santai aja. Tapi misalnya kok bisnisku sizingnya segitu-gitu aja, aku butuh lompat nih ya, udah bertransformasi jadi entrepreneur. Karena kalau kita lihat teman-teman kayak Jack Ma gitu tuh, mau ditulis rumusnya gimana jadi Jack Ma, nggak bisa teman-teman, cuma diperas dengan satu kata, entrepreneur. Bang Sandiaga Uno ya mau dirumusin begini begono, lakukan, belum tentu jadi. Pak Khairul Tanjung, nah semua orang yang melompat itu karena ada entrepreneurship di dalam dirinya. Jadi teman-teman UMKM, ayo kita sama-sama belajar dan berubah menjadi entrepreneur. Mungkin itu Mas Aris, Mas Saiful. Thank you. Oke. Siap. Ya, Oke, jadi Mas Aris itu sesi yang kalau ingin meloncat ya, jadi entrepreneur. jadi ya. entrepreneur. Jadi entrepreneur.
Awalnya sih sebelum sesi ini kita mikirnya entrepreneur itu ya hampir sama dengan ini ya wirausaha gitu ya, tapi ternyata beda. Ya usaha, pokoknya buka bisnis gitu ya Beda. Mas Ipul ya. Hah? Iya. Pokoknya buka bisnis gitu ya. Entrepreneur itu, pokoknya buka bisnis entrepreneur. Ternyata beda, beda jauh. Ada syarat dan ketentuan berlakunya. Oke. Oke, oke. Baik. Teman-teman yang hadir di sini silakan sambil kita say goodbye gitu ya. Silakan kalau ada insight apa yang menarik ya silakan diposting di media sosial ke tag kami Evapora ya, Dr. Pimpin, dan juga coba ketik di kolom chat saat ini kira-kira tadi insight apa sih dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi yang menarik ya. Kita akan coba tangkap dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi insight bagi kami untuk sesi-sesi Evapora yang selanjutnya. Yes. Oke. Terima kasih Dr. Pimpin. Siap, Mas Aris, Mas Ipul, thank you udah diajakin ke Evapora. Doa terbaik buat Evapora dan teman-teman sekalian. Amin, amin. Terima kasih Pak Dokter. Oke, kita ucapkan thank you juga buat sahabat Evapora yang masih betah ya sampai hampir jam 10 malam masih di atas 200 Mas Aris yang masih mantengin kita. Ini yang ini ya, biasanya sih unique viewer-nya tuh banyak, cuman yang kebaca yang di sini ya. Iya. Ini ada kepo kebut, wah asik gitu. Banyak ya insight-insight yang didapat ya. Oke, keberpeluangan dan keunggulan, keren. Iya. Kadang gitu kan, pembaca itu hanya perlu kata-kata kunci kecil-kecil gitu masih itu langsung mudeng banyak gitu. Iya. Yang penting nemu keywords-nya, terus tahu kira-kira besok mau ngapain gitu. Harus ada ininya, apa yang perlu diperbaiki, mau ngapain. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Luar biasa kita ketemu lagi di hari Jumat. Oh iya Mas, buat teman-teman yang pengen ikut workshop premium ini langka banget ya. Insya Allah tanggal berapa Mas? Kita bersama Dr. Indrawan Nugroho ya, workshop premium. Jadi teman-teman silakan gabung di membership Evapora ya. Sangat murah banget, cuma 50.000 per bulan ya, itu sangat terjangkau banget. Teman-teman bisa mengakses semua rekam-rekaman dan juga mendapatkan workshop premium yang pekan ini bersama dengan Dr. Indrawan Nugroho. Wah, ini langka banget Mas, bayangin workshopnya Pak Indrawan bayar 50.000. Biasanya jutaan, cuma 50.000. Pak Indrawan itu kelasnya ada yang 27 juta. Iya. Tahun 2017. Tahun 2017. Dia gurunya para guru itu. Tapi demi sahabat Evapora ya, 50.000 aja Pak Bibin bayar. Oke. Di WA-nya masing-masing nanti. Terima kasih Pak Pimpin, teman-teman sekalian, Mas Ipul. Ya, kita ketemu lagi di tiap hari Jumat ya. Kita Evapora gampang di ini. Nah ini di kolom teman-teman kalau ingin ikut workshopnya Pak Indrawan bisa di kolom chat di membership. Ada di kolom chat. Oke. Kita ketemu lagi Jumat malam depan dengan pembicara yang luar biasa. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, thank you Mas Aris, thank you teman-teman semua. Mas Raffi dan teman-teman yang ada di grup, yang ada di studio. Thank you. Semuanya. Sampai ketemu di Taman Bumi Langit Mas Ipul. Oh iya. Wah, itu racun itu Taman Bumi Langit ini. Oke Mas, Assalamualaikum. Iya.